Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rekan-rekan setanah air. Kita dalam keadaan masih berduka atas jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Semoga para penumpang dan kru pesawat SJ182 mendapat tempat yang bahagia di alam baka, dan semua jenazah bisa ditemukan oleh tim SAR. Rekan-rekan setanah air, kita akan membahas mengenai peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 yang pada akhir tahun kemarin itu baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Nah, kenapa saya membahas peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 ini? Karena ini merupakan wujud dari pemerintahan dalam melindungi anak-anak Indonesia. Jadi PP nomor 70 tahun 2020 ini mempunyai tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia dari korban kekerasan seksual dan juga dari korban pencabulan. Seperti kita ketahui, di tanah air ini seringkali anak-anak menjadi korban kekerasan kejahatan seksual dari para predator. Saya sebut pelaku tindak kejahatan seksual ini sebagai predator ya. Mereka sasarannya adalah anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, tentu ini maraknya kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat ya. Dan meskipun mereka sudah digiring ke pengadilan dengan dijerat oleh hukum pidana, tetapi tampaknya belum ada efek jera. Nah, pemerintah melihat harus ada efek jera, makanya kemudian disusun satu peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020. PP ini merupakan follow up dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru ya, bahwa negara perlu melindungi anak-anak, terutama menyangkut masa depannya. Kita tahu bahwa korban kekerasan seksual yang menimpa anak-anak ini akibatnya adalah mereka kehilangan masa depan. Ada yang trauma seumur hidup, ada yang kemudian menularkan penyakit, kemudian ada yang sampai terjadi gangguan mental ya, dan ini sama sekali mencemaskan para orang tua. Nah, kalau kemudian ada pro kontra, terutama dari aktivis hak asasi manusia, termasuk dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bahwa tindakan kebiri kimia yang diatur dalam PP nomor 70 tahun 2020 ini sebetulnya kalau kita mau dikaitkan dengan hak asasi, maka pelaku tindakan kejahatan seksual ini juga sebetulnya melanggar hak asasi manusia, yaitu mereka telah merenggut masa depan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kenapa ketika terjadi kekerasan seksual terhadap anak-anak, para aktivis HAM tidak berteriak bahwa pelaku tindak kejahatan ini telah merampas hak asasi anak-anak. Nah, kenapa sekarang ketika pemerintah bermaksud melindungi anak-anak dan membuat efek jera terhadap pelaku tindakan kejahatan seksual terhadap anak, kenapa para aktivis HAM kemudian berteriak bahwa ini bertentangan dengan HAM? Jadi kalau dilihat dari perspektif korban, sebetulnya pelaku juga telah merampas hak asasi manusia. Jadi kita harus melihat kalau mau berteriak tentang HAM ini, maka harus dilihat dari dua sisi, yaitu dari pelaku maupun dari korban. Nah, seringkali karena tindakan kebiri kimia ini dianggap melanggar HAM, maka selalu dilihat dari perspektif pelaku kejahatannya, tapi tidak melihat dari perspektif korban.
Nah, lagi pula dalam praktek tata cara hukuman kebiri kimia ini juga pelaku tindak kejahatannya ini sudah mempunyai kekuatan hukum. Artinya si pelaku ini sudah divonis oleh pengadilan sebagai tindak pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang berulang. Artinya dia melakukan tindakan kejahatannya ini tidak hanya satu kali, tapi bisa 2-3 kali, dan ini merupakan kejahatan yang berulang-ulang. Kemudian dibawa ke pengadilan dan divonis oleh pengadilan bersalah, dan pengadilanlah yang kemudian memutuskan bahwa pelaku ini harus dihukum tindakan kebiri kimia. Nah, yang melakukan tindakan kebiri kimianya ini adalah tenaga medis dari tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan. Kemudian juga perlu dicatat bahwa tindakan kebiri kimia ini tidak berlaku bagi pelaku yang masih dikategorikan anak-anak. Jadi kalau pelakunya anak-anak, mereka tidak akan dikenakan hukuman kebiri kimia. Jadi ini khusus pelakunya itu adalah orang dewasa yang kemudian sasaran korbannya itu adalah anak-anak. Nah, ini kalau menurut saya peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 ini merupakan langkah progresif dari pemerintah dalam membentuk hukum. Jadi ini yang disebut oleh Profesor Sacipta Raharjo, guru besar Universitas Diponegoro, bahwa hukum itu harus progresif. Nah, pemerintah sekarang sudah melakukan langkah-langkah progresif, sudah berpikir ke arah progresif, yaitu dengan membentuk satu hukuman kebiri kimia untuk membuat efek jera para pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak-anak. Karena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Ini menghilangkan masa depan anak-anak Indonesia. Jadi saya kira PP nomor 70 tahun 2020 ini merupakan manifestasi dari pemerintah dalam mewujudkan hukum progresif seperti yang digagas oleh Profesor Dr. Sacipta Raharjo. Jadi kita perlu mengapresiasi, dan masyarakat Indonesia terutama para orang tua yang mempunyai anak-anak ya, mempunyai rasa aman, apalagi kalau anak-anak itu hidupnya misalnya itu kurang beruntung dari sisi ekonomi. Seringkali anak-anak itu berada di jalanan dan ini seringkali menjadi sasaran dari para predator. Nah, demikian analisis saya mengenai PP nomor 70 tahun 2020 mengenai tindakan hukum kebiri kimia terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.